Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan prediksi zodiak ya untuk zodiak Leo periode Oktober 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Leo. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Yang pertama di sini aku awali untuk prediksi energi generalnya ya. Energi general Leo di bulan Oktober. Oke, wow, sweetness ya. Ada hal-hal manis, hal-hal indah yang akan kamu dapatkan atau kamu alami ya, Leo. Bisa ini kesuksesan dalam pekerjaan ya. Mungkin ada satu job, pekerjaan, kerjasama, project gitu ya, yang kamu dapat atau kamu jalani di bulan Oktober bisa terselesaikan dengan baik, atau bisa juga kamu mendapatkan surprise, kejutan-kejutan manis gitu ya dari orang-orang terdekat kamu, atau bisa juga ada sesuatu hal gitu ya walaupun mungkin that's a small thing, tapi ibaratnya tuh membuat kamu tuh happy gitu ya, bahagia gitu. Mungkin perhatian kecil dari ya seseorang yang kamu suka gitu ya, atau ini juga bisa ada sebuah atau suatu kepuasan batin gitu ya dari aktivitas kamu yang ternyata memberikan hasil ya, atau kayak kamu tuh merasa dihargai, atau mungkin kamu mendapatkan apresiasi atau pujian. Nah, ini juga bisa ya kamu mendapatkan rezeki atau mungkin hadiah ya. Pokoknya ya something sweet gitulah ya. Namanya juga sweetness. Oke, yap. Wow, ini berasa jadi kayak roller coaster. Setelah sweetness ada fear ya. Jadi Leo ada semacam kekhawatiran-kekhawatiran atau ketakutan-ketakutan dalam dirimu. Ini bisa tentang ya walaupun pekerjaanmu sebenarnya baik-baik aja, tapi kayak kamu ada rasa insecure. Aku nih bakalan dapat project lagi nggak ya gitu. Aku bakalan dapat job atau orderan lagi nggak ya? Atau apakah posisiku atau di pekerjaanku sekarang ini bisakah diperpanjang gitu ya, apakah karirku di sini bakalan panjang. Nah, ini juga bisa fear kamu dalam hal keuangan ya, seperti ada kekhawatiran bahwa income kamu nanti nggak bisa mengcover kebutuhan kamu, atau mungkin kamu punya tanggungan atau kewajiban-kewajiban gitu ya yang memang belum bisa kamu lunasi, sehingga kayak ya kamu ada kepikiran gitu ya. Mungkin salah satunya dari itu, atau bisa juga tentang ketakutan akan masa depan hubungan atau masa depan kamu secara general. Illumination. Di balik ketakutan kamu ternyata nanti bakal ada pencerahan ya. Jadi at least bikin kamu tuh agak tenang, cooling down gitu ya. Ada ya semacam solusi atau jalan keluar, pencerahan gitu ya, atau informasi-informasi yang positif gitu ya yang memang kamu butuhkan, atau memang ini pencerahan secara spiritual ya, dimana mungkin ada seseorang gitu ya yang bisa memberikan motivasi, menguatkan kamu, atau ada guru spiritual gitu ya yang memberikan kamu banyak pencerahan atau pembelajaran gitu. Atau ya memang mau sengaja atau enggak ya, mungkin kamu membaca artikel atau menyimak video tentang motivasi, tentang spiritual, tentang penyemangat hidup. Nah, ini ya yang akhirnya kamu bisa menjadi
sedikit tenang ya di balik ketakutanmu, karena kamu dapat pencerahan-pencerahan itu. Oke. Ya, ideation. Bakal ada banyak ide gitu ya, yang mana ini akan bisa membantu karir atau bisnis kamu, atau kalau dalam relationship atau hubungan percintaan ya, kayak kamu selalu ada aja ide gitu ya, supaya bikin hubungan kalian langgeng atau membuat seseorang jadi nyaman sama kamu ya. Untuk prediksi percintaan nanti aku akan bikinkan video tersendiri dengan topik percintaan zodiak ya. Oke, ada flow. Nah, jadi di sini kayak berurutan ya. Setelah ada hal-hal indah, ada hal-hal manis, ada kebahagiaan, ternyata kamu keinget lagi akan masa depan, ketakutanmu tentang hubungan, keuangan, karir, pekerjaan, banyak hal ya, sampai akhirnya kamu di titik mendapatkan pencerahan ya, sehingga kamu ya udah bisa kalem gitu ya, udah lebih tenang. Dan di situ ada banyak muncul ide-ide ya. Jadi kalau kita itu tenang, ide itu muncul ya, solusi itu muncul, kreativitas itu muncul. Nah, biasanya kenapa kita menjadi stuck, karena kita nggak tenang, jadi keblok gitu loh. Nah, di sini ada flow ya. Nanti Leo yang biasanya temperamen, emosional, terus mungkin kurang bersabar gitu ya, karena kamu mendapatkan banyak pencerahan, akhirnya di sini kamu lebih kalem ya, flow ya, lebih kalem, ngalir, lebih ikhlas, dijalanin aja semampunya, sebisanya ya, sudah tidak terlalu terobsesi atau ambisius lagi ya. Ini energi bulan Oktober ya. Oke, sekarang kita lihat untuk karirnya. Karir Leo di bulan Oktober. Oke, Seven of Wands. Kamu bakalan sibuk banget sih ya. Ada banyak challenge atau tantangan yang mesti kamu hadapi. Terus tapi di sini bagus banget sih, ada the star ya. Jadi setiap tantangan atau challenge atau bahkan rintangan, kamu bisa menyelesaikan itu. Kamu selalu menemukan jalan keluar ya, karena di sini ide kamu banyak banget gitu. Aku rasa ada keberhasilan ya. Ya, kayak misalkan kamu berhasil menyelesaikan tugas kamu dengan baik, berhasil menyelesaikan job yang diberikan ke kamu dengan baik ya, project-projectmu berhasil kamu selesaikan dengan baik, dan bahkan kamu mendapatkan pujian gitu ya dari hasil kerja keras kamu. Makanya di sini ada energi sweetness. Oke. Nah, the High Priestess ini sinkron dengan flow ya. Walaupun ada banyak tantangan, challenge ya, rintangan yang bakal kamu hadapi di bulan Oktober, tapi kayaknya kamu udah cukup lebih tenang menghadapinya, lebih bersabar, jadi udah lebih terarah gitu ya, nggak yang belum-belum udah emosi, belum-belum udah ngamuk duluan. Kamu lebih terarah aja, makanya ya slow but sure, semua bisa kamu beresin itu. Oke. Dan jika kamu saat ini bekerja ya, mungkin di perusahaan apa ya, intinya sih bekerja di perusahaan atau ikut orang lah ya, aku rasa di bulan September ini di bulan Oktober ini masih bertahan ya, bahkan mungkin untuk jangka panjangnya masih bertahan. Dan jika kamu memang ada bisnis, aku rasa bisnismu ini juga worth it ya untuk dilanjutkan atau dipertahankan ya. Five of Swords ya. Nah, ini jadi Five of Swords ini sinkron dengan rasa ketakutanmu ya. Jadi terkait pekerjaan, kayak kamu tuh ada rasa overthinking, jangan-jangan aku nggak dapat job lagi nih, jangan-jangan aku nggak dikasih project lagi nih, jangan-jangan
karirku nggak bakalan panjang di sini. Padahal di sini aku ada High Priestess ya bakalan panjang. Jadi ini kayak ini jadi sinkron dengan energi Fir ini ya, ketakutanmu sendiri. Oke. Yap. The Fool. Beberapa Leo di bulan Oktober ada yang memulai pekerjaan baru ya. Jadi mungkin kamu baru pindah bekerja di tempat yang baru, atau kamu fresh graduate terus baru dapat job atau pekerjaan ya, sehingga kamu baru memulainya di bulan Oktober. Atau bisa juga ada kerjaan-kerjaan baru atau job-job baru ya yang kamu dapatkan, atau kontrak kerja baru ya. Bahkan beberapa ada yang kamu akan mendapatkan klien atau customer yang benar-benar baru, new gitu ya, bukan customer lama. Nah, kemudian dari The Fool ini ya, setelah kamu mencoba untuk mengevaluasi ya yang terkait dengan pekerjaanmu, karirmu atau bisnismu ya, ada beberapa Leo yang di sini ideation ya, ada gagasan-gagasan baru, strategi baru gitu ya, yang ya ini akan membuat bisnis, karir kamu atau usaha kamu jadi makin berkembang ya. Oke, sekarang kita lihat untuk keuangannya. Keuangan Leo di bulan Oktober. Oke, The Lovers. Wow, ini juga sinkron dengan sweetness ya. Artinya apa? Harapan-harapanmu terwujud ya dalam hal keuangan ya. Misal nih kamu sudah dijanjikan untuk adanya pembayaran, atau seseorang mengembalikan uangnya yang dia pinjam, atau memang jadwalnya bonus atau fee kamu cair. Ya udah nih di bulan Oktober hal-hal yang kamu harapkan terwujud ya. Intinya sih duit kamu cair, baik yang memang on schedule atau yang sempat delay atau yang sempat kepending lama ya, akhirnya cair di bulan Oktober. Oke. Justice ya, ada kestabilan dalam keuanganmu. Nah, Ace of Coin reverse pas jatuhnya terbalik ya, jadi aku anggap reverse ya. Memang antara pemasukan dan pengeluaran kayaknya balance ya. Coba kita lihat lagi, siapa tahu kamu masih bisa nabung ya. Nine of Button. Oke, satu lagi. Dan Six of Coin. Oh, I see ya. Jadi The Lovers itu tadi ya, hal-hal yang kamu harapkan cair gitu ya, berhasil dalam genggamanmu ya, berhasil kamu atau bisa kamu dapatkan. Ada kestabilan karena di sini Ace of Coin-nya terbalik. Jadi pengeluaranmu juga lumayan besar. Jadi di sini ada justice ya, seperti pemasukan dan pengeluaran itu imbang ya atau sama. Nah, dari sini nanti kamu akan belajar untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan uang ya. Six of Coin, di akhir bulan kamu bakal dapat rezeki lagi. Itu ada pencairan lagi, atau mungkin support dari seseorang, atau memang ini bonus kamu ada kayak cair lagi gitu loh. Ya, atau profit dari bisnis kamu. Ya. Oke, yang terakhir aku mau kasih pesan semesta untuk Leo. Pesan semesta untuk Leo di bulan Oktober. Ya. Wow, ada happy ya. Ketika ada keberhasilan atau pencapaian atau rezeki meskipun sedikit, rayakanlah ya, walaupun itu sekedar aja makan teman-teman kamu, teman kerja, keluarga, atau jika dimungkinkan kamu juga berbagi, atau jika memang itu kesuksesan besar kamu mesti rayakan ya, berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat kamu ya. Nah, ini sinkron juga dengan sweetness, jadi ada banyak kesenangan-kesenangan atau kebahagiaan-kebahagiaan ya. No place like home ya.
buat kamu yang mungkin merantau atau jauh dari rumah, cobalah sering-seringlah pulang ke rumah ya, nengok rumah, nengok keluarga. Atau misalkan ya memang kamu nggak merantau, kamu nggak apa namanya, nggak jauh dari keluarga, nah at least lebih banyak luangkan waktu di rumah ya, supaya keluarga kamu juga merasakan kehadiranmu, kehangatan kamu ya. Intinya sih di sini ada pesan coba lebih banyak luangkan waktu untuk di rumah. Oke, regeneration ya, waktunya ini ya, pergantian generasi. Jadi kalau misalkan dalam satu tim mungkin kamu menjadi salah satu yang harus diregenerasi ya, entah kamu dipindah divisi atau kamu mesti dipindah kantor cabang gitu ya, atau terburuknya mungkin kamu di cut off gitu ya. Setidaknya ikhlas menerima ya, yakinlah sesuatu hal itu terjadi untuk sebuah alasan. Bisa juga di sini adalah sebuah pembelajaran. Jadi kayak supaya kita ini nggak di apa ya istilahnya tuh kasarnya nih, nggak di kick gitu ya. Ya kita harus memperbaiki kinerja gitu loh. Nah ini juga bisa jika kamu memang seorang leader atau kamu pengusaha gitu ya, kamu berhak melakukan regenerasi jika staf kamu, karyawan kamu, pegawai kamu, atau anak buah kamu mungkin nggak produktif, mungkin males, mungkin nggak kredibel, mungkin nggak amanah ya. Karena itu akan berpengaruh ke semua gitu. Jadi kayak jangan merasa kasihan, merasa nggak enak. Oke lah, beri kesempatan. Tapi kalau sudah berkali-kali masih tetap sama ya, kamu perlu regenerasi, karena ini semua ya untuk kebaikan kamu, perusahaan kamu, tim kamu, nama baik kamu sebagai leader, dan juga staff atau anak buahmu yang lain gitu ya. Oke Leo, ini prediksi kamu di bulan Oktober ya. Untuk pesan-pesan yang positif jadikan sebagai motivasi, klaim energinya. Mungkin ada beberapa hal yang negatif, jadikan sebagai pengingat gitu ya, supaya bisa kamu antisipasi. Jadi jangan dibawa baper. Oke, semoga resonate dan semoga bermanfaat. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.